Assalamualaikum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan IRD ya, IRD sederhana ini ke dalam database dan juga dibuat menjadi sebuah table serta field dan kolom-kolomnya yang nantinya juga akan dibuat menjadi relasi dan kita dapat melihat database diagramnya apakah sudah sama dengan yang digambarkan dalam IRD. Oke, yang pertama-tama di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 3 entitas, yaitu user, admin media sosial, dan media sosial yang saya anggap di sini sebagai database media sosial atau medsos ya. Di sini entitas user dia memiliki relasi. Ya, di sini belum ketahuan ya apakah one to many atau many to many. Nanti akan terlihat ya di sini. Untuk relasinya bisa one to one ya, jadi satu user dapat ya hanya menjadi satu admin media sosial gitu. Dan kalau ini yaitu one to many, jadi admin bisa melayani banyak media sosial ya, atau membuat akun media sosial. Oke, pertama-tama di sini itu kita harus terlebih dahulu menginstal yaitu yang namanya SAMPP. Nah, SAMPP ini di sini SAMPP di sini yaitu menyediakan sebagai adanya host Apache atau web server dan juga MySQL sebagai database-nya. Oke. Oke, di sini saya jalankan untuk servisnya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk servisnya sudah berjalan ya. Ada MySQL database, FTP dan juga Apache web server. Oke, sekarang saya buka untuk untuk dapat kita mengakses database MySQL setelah service dijalankan, yaitu dengan mengetikkan URL pada browser yaitu localhost php-myadmin ya. Oke, di sini sekarang saya untuk membuat database-nya, yaitu pada menu basis data yaitu medsos ya. Oke, yang pertama di sini yang akan saya buat yaitu di sini tabel admin media sosial ya. Admin media sosial di sini jumlah kolomnya ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7. Oke, selanjutnya kirim. Oke, yang pertama di sini yaitu ada ID admin, kemudian ID user ya. ID admin, ID user, kemudian username, password user, kemudian password admin, kode enkripsi. Oke, kemudian password admin, kode enkripsi.
Selanjutnya database user. Oke, di sini untuk ID admin tipenya integer ya. Dan auto increment agar nanti dia otomatis terindeks sebagai primary key ya. Kemudian ID user nantinya akan berrelasi dengan tabel user atau entitas user ya. Tipenya juga integer karena nanti untuk isi datanya juga sama auto increment. Tuh, auto increment itu akan membuat nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berurutan. Untuk username di sini saya buat untuk tipe datanya itu varchar, kemudian panjang karakternya 50. Untuk password juga varchar, di sini 100 saja. Dan password admin juga varchar, di sini 100. Kode enkripsi di sini teks ya, karena kita nggak tahu panjangnya berapa ya. Database user juga teks saja. Oke, sekarang itu disimpan. Oke, untuk tabel admin media sosial sudah. Sekarang kita ke database medsos, kemudian sini buat tabel baru ya, tabel user. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Oke. Mungkin satu lagi ya. Sini satu lagi yaitu ID user. Dia ada 7. Kirim. Oke, yang pertama di sini ID user. Kemudian baru nama, usia, alamat email, nama, usia, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, nomor HP, tanggal lahir, negara asal. Sini untuk ID user tipe datanya integer, kemudian auto increment ya, agar nanti berurutan, jadi kita nggak perlu mengisi nilai di kolom ID user, agar dia juga secara otomatis terisi nantinya, dan akan terindeks piramid atau kunci utama. Untuk nama varchar panjang 100, kemudian usia integer karena dia usia angka ya, itu rentang 1 sampai 100 ya. Biasanya kan hanya 39, nggak ada bulan gitu. Untuk alamat email ini panjang ya 50, varchar tipe datanya. Nomor HP varchar ya 20, karena nanti isinya satu ya, isinya hanya satu nomor HP saja cukup. Tanggal lahir date. Sini untuk panjang nilainya tidak perlu, negara asal, varchar kayak di sini ya 50 cukup. Dan simpan. Selanjutnya yang terakhir yaitu media sosial, tabel media sosial. Itu ke database, kemudian di sini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, mungkin sama ID admin media sosial 8 ya sama. Oke. Di sini saya tambahkan 2 ID admin media sosial sama ID media sosial ya. Oke, yang pertama di sini ID media sosial, ID admin media sosial. Kemudian layanan chatting, layanan pesan, layanan pesan, layanan status, layanan berkirim gambar,
Kemudian layanan komentar, layanan keluhan atau pengaduan. Komentar, sini layanan pengaduan saja. Oke, di sini untuk di media sosial seperti biasa itu increment ya nanti otomatis. Nah, kalau di admin ini kita akan nanti dia berrelasi dengan tabel atau entitas admin media sosial. Layanan chatting kita buat teks saja ya. Ini untuk layanan tipe datanya teks saja ya, karena untuk panjang atau jumlah karakter yang bisa terisi di field tersebut ya jumlahnya bebas pasti, dan isinya ya bisa ribuan karakter ya. Oke, kemudian di save. Nah, setelah itu saya cek ke database medsos ya, kemudian menu designer. Nah, di sini belum ada relasi sama sekali ya di antara ketiga tabelnya. Gimana caranya untuk membuat tabel ini saling berelasi? Oke, pertama admin media sosial. Di sini ke menu struktur, kemudian tampilan hubungan, atau ya mungkin yang gambar nanti relasional ya atau relasi. Di sini constraint name kita buat yaitu FK user admin medsos ya. Ini bebas untuk penamaannya, bebas ya, yang penting sesuai dengan tabel yang berrelasi apa saja. Misalnya tabel yang berrelasi nanti mahasiswa kelas, berarti FK mahasiswa kelas atau FK kelas mahasiswa. Ini on delete restrict dibiarkan saja, on update restrict biarkan saja. Jadi apabila di tabel user ada datanya, data ID 1, kemudian di admin media sosial ada yang berrelasi dengan ID user yaitu 1 juga. Nah, di sana ketika di user itu dihapus ID 1-nya, maka tidak bisa dihapus karena ada data yang masih berrelasi atau yang masih ada datanya yang belum dihapus di tabel lain gitu. Kemudian di sini kolomnya yaitu ID user, basis datanya atau database-nya medsos ya tabelnya, kemudian user ya. Nah, di sini otomatis kolomnya yang terindeks primary key ya, kita pilih. Kemudian simpan. Oke. Selanjutnya yang kedua atau yang terakhir ya, untuk media sosial. Sama struktur, kemudian tampilan hubungan. Sini FK admin medsos, kemudian medsos ya. Sini admin medsos, admin media sosial, tabel admin media sosial, nah ID admin ya. Simpan. Oke, maka akan otomatis ketika kita klik ya, kita cek nanti, saya cek di medsos ya, di sini klik database medsos, kemudian designer, tarik sedikit-sedikit. Oke ya, kalau kita Oke, sekarang saya cek untuk IRD sebelumnya. Di sini user berrelasi dengan admin media sosial berrelasi dengan media sosial ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini sudah saling berrelasi ya untuk antar tabelnya. Nah, ini yang disebut yaitu database diagram. Oke, untuk database diagram ini kita bisa mengunduh ya, mengunduh dengan cara simpan halaman. Di samping di sini ada simpan halaman. Nah, di sini ya.
Oke, kemudian simpan halaman. Di sini namanya saya beri nama database diagram medsos. Kirim. Oke, di sini untuk simpan halaman atau nama ya. Kalau kita mau mengambil ya, atau ngambil, coba diekspor. Oke, ternyata diekspor ya. Kalau untuk mau kita download database diagram ini, itu kita cari di sini di samping database, di menu designer di sampingnya, itu dengan export skema. Oke, di sini ada 4 tipe ya, 4 tipe yang bisa diekspor tuh dia di sini, yaitu bentuk diagram ya nantinya. Dari bentuk file pada aplikasi yang dengan dia, kemudian IPS, PDF, SVG, kita pakai PDF aja. Kayak di sini kan saja ukuran kertas A4. Yes. Kemudian kirim. Kayak di sini akan terdownload, coba dicek ya. Nah, di sini ada halamannya ya, lengkap daftar isi. Oke, di sini daftar tabelnya, 3 tabel, dan di sini relasinya ya. Oke, di sini relasinya. Ya. Oke, sekarang gimana caranya kita mau ekspor database-nya menjadi format .sql. Kita ke menu klik dulu database medsos, kemudian menu ekspor. Nah, pada menu ekspor di sini untuk template-nya dibiarkan saja ya. Kemudian langsung kirim atau go. Nah, otomatis akan terdownload. Nah, di sini ada database medsos.sql, di sini artinya sudah terdownload ya. Oke, di sini artinya sudah terdownload, dan sini sudah ada 2 file baru ya, yaitu database medsos dengan format .sql dan hasil ekspor atau mungkin nanti screenshot database diagramnya ya dari tabel tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Di sini yaitu bagaimana caranya untuk implementasi atau kita mengconvert dari ERD ke dalam atau membuat menjadi sebuah database, dan juga cara untuk ekspor database ke format .sql, dan juga gimana cara membuat relasi antar tabel dan mengecek pada database diagramnya ya. Oke, sekian, terima kasih.